Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini sudah menjadi minggu yang pertama di bulan Desember. Ada banyak Natal saudara yang diadakan di gereja ini. Saudara catat tanggalnya, Natal umum tanggal 13 Desember di Grand City. Mari kita bersama-sama keluarga, teman-teman, sahabat datang dalam acara Natal umum di Grand City. Saudara bisa memuat lebih dari 4.000 orang ya. Saudara datang awal sehingga bisa mendapat tempat duduk yang baik. Bapak Ibu, di bulan Desember ini subtema yang diberikan juga sesuai bagaimana bulan Desember ada banyak orang berkata adalah the best year ya. In the whole year, bulan yang terbaik di sepanjang tahun. Karena di bulan Desember inilah kita merayakan kelahiran Kristus. Itu sebabnya Pak Hani memberikan subtema Peaceful Heart. Hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya percaya dan sangat yakin setiap orang di dalam hidup ini dimanapun dia bertempat tinggal, apapun saudara status sosialnya pasti merindukan hidup di dalam kedamaiannya. Tetapi kenyataannya tidak mudah bukan? Hidup di dalam damai sejahtera. Ada saja masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Mengambil, mencuri damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, salah satunya adalah ketidaksesuaian atau ketidakcocokan paham. Apakah itu sudah dengan orang yang sangat dekat dengan kita dalam keluarga, apakah dalam pekerjaan, dalam pelayanan atau masyarakat. Dan jika ketidaksesuaian paham ini dibiarkan, itu akan bisa memicu pertengkaran, konflik. Nah hari ini saya ingin membahas dari sisi itu saudara. Dengan satu tema khotbah, overcome the conflict. Mengatasi konflik dalam hidup ini. Karena seringkali konflik-konflik inilah yang membuat kita tidak bisa damai. Hatinya panas, sebel gitu ya. Nah penuh kecewa dan sebagainya. Hari ini saya mendasari firman dari surat Yakobus pasal 4. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. 3 ayat ini mari kita baca bersama-sama dengan suara keras di dalam surat Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita baca bersama 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bagaimana kita bisa mengatasi konflik? Yang pertama mari kita coba melihat ada beragam konflik yang bisa terjadi. Konflik atau sengketa, fight, ya bahasa aslinya polemoi. Ini diartikan seperti orang saudara menyatakan perang, state of war. Saudara itu biasanya dimulai dari pertengkaran, quarrel, battles ya, nggak cocok, adu mulut. Lama-lama kalau bertengkar terus konflik. Ada banyak rumah tangga saudara udah nggak tutup-tutupan lagi ya, piring dibanting-banting, pintu juga dibanting, handphone juga dibanting ya. Tapi sudah ada juga yang memilih perang dingin. Artinya apa? Wah mungkin udah nggak beradu mulut lagi, tapi udah nggak bicara sama sekali. Kamarnya pun udah pisah. Saya kamar ini, sana kamar sana.
Ada yang sudah lantainya beda, ya. Suami lantai atas, istri lantai bawah. Wah, ya. Kalau bicara sedikit, wah, udah bertengkar lagi. Apinya itu sudah tersedia, tinggal siram bensin aja berkobar, udah konflik. Nah, saudara, beragam konflik bisa terjadi antara suami istri. Seperti yang sering saya bilang Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak mungkin ya bisa menggigit telinga kita sendiri. Kenapa? Ya, karena jauh, gimana sudah? Kalau saudara jauh kelihatannya dekat, kelihatannya baik terus. Tapi coba kalau dekat, wah, seperti lidah sering tergigit saudara ya oleh gigi kita. Karena apa? Karena dekat. Saya juga kalau khotbah cuma nggak ngomong aja ya. Kadang-kadang kalau ngomongnya cepet keselimpet itu, saya menggigit lidah saya sendiri ya. Tapi tahan aja, kan khotbah belum selesai. Saudara-saudara sekalian, demikian juga suami istri paling rawan saudara menghadapi konflik. Ya, apa sih sebetulnya yang menjadi masalah utama? Sulit sekali memelihara kerukunan. Sampai Raja Daud sendiri dalam Mazmur 133 itu berkata, sungguh alangkah baiknya, indahnya jika saudara itu diam bersama dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan itu perintahkan berkat kehidupan sampai selamanya. Saudara, ini adalah sebetulnya curahan hati dari Raja Daud sendiri yang tidak memiliki rumah tangga yang bahagia. Ya, habis salahnya dia juga ya. Istrinya enggak satu, banyak sekali. Udah punya istri 5, masih gundik-gundik lagi. Saudara pikir ada banyak pria ataupun wanita ya, saya enggak mau mendiskreditkan hanya laki ya. Ya, kalau bisa punya banyak istri, bisa punya banyak kekasih, wah apakah happy? Tidak loh. Saya membaca saudara kisah seorang pria yang masuk the Guinness Book of Record. Karena pria ini sudah dicatat paling banyak menikah 29 kali. Ya, coba kita lihat orangnya ya. Namanya adalah Glenn Wolf ya, Glenn Wolf ini. Saudara-saudara sekalian, dia menikah 29 kali. Sebenarnya dia punya banyak sekali mantan istri, punya banyak anak, cucu, cicit, ipar. Tetapi tahukah saudara, pada waktu dia meninggal pada tahun 1998 di usia yang ke-88 tahun, dia meninggal dalam kesepian. Sunyi, sepi, bahkan tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambil jenazahnya di Los Angeles. Saudara, sampai akhirnya pemerintah kota yang membayar agar dia bisa dikuburkan. Bapak Ibu, dalam hidup ini jika di dalam pernikahan hanya ingin dicari kesenangan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita tidak setia dengan istri masa muda kita yang mungkin sekarang tidak muda lagi. Jika ada istri-istri juga rasanya udah gak bisa lagi tahan dengan suaminya yang mungkin main tangan atau mungkin juga berselingkuh, berzina, atau mungkin suaminya pengangguran, males, gak mau kerja dan sebagainya. Berapa banyak yang memilih jalan pintas cerai aja dah. Dipikir bahwa bercerai itu adalah jalan keluar. Saudara, ketika kurang lebih minggu yang lalu kami mengadakan acara Pure Agnes, ada talk show. Saya mewawancarai keluarga yang bercerai. Saudara, dan kebetulan anaknya mau untuk bersaksi. Dia bertanya satu pertanyaan yang telak. Dia berkata, Ai, Susu, Bapak, Ibu, kalau orang tua itu bercerai, apakah pernah memikirkan bagaimana nasib anak? Waduh, semua kaget, saya juga kaget. Yang dipikirkan hanya, aduh aku sudah gak kuat sama suamiku. Dia berzina, dia mengkhianati. Atau istri berkata, aduh saya udah gak tahan sama suami saya. Sangat kasar, sangat jahat, gak mau cari duit dan sebagainya. Cerai. Seringkali cerai itu menjadi jalan pintas. Ya, yang mengenakan sesaat saudara daripada suami istri. Tapi tidak berpikir bagaimana ya anak-anak. Dan anak ini mewakili sudah begitu banyak anak dari korban perceraian broken home. Tahu tidak Ai, Susu? Kalau saya sekolah pada waktu papa mama saya bercerai, anak-anak bisik-bisik, bully-bully itu lihat udah gak punya mama lagi, udah gak punya mama. Gimana coba perasaan saya?
Ketika saya remaja, saya dewasa, udah deket sama orang tuanya tahu yang laki, jangan sama dia. Itu keluarga bercerai, keluarga broken. Gimana perasaan saya? Saya seperti dianggap tidak lengkap, penolakan demi penolakan. Belum lagi penyesuaian dengan ibu yang baru, dengan ayah yang baru. Sangat tidak mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengalami satu masalah besar dalam hidup rumah tangganya. Bagaimana istri-istrinya yang banyak melahirkan anak-anak dari istri-istrinya satu dengan yang lain tidak akur. Ada insest, hubungan seks, saudara, satu bapak lain ibu. Waduh, lalu kemudian kakaknya sakit hati, dibunuhlah ini yang melakukan insest. Bayangkan tragedi dalam rumah tangga. Itu sebabnya Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara itu hidup di dalam kerukunan. Suami istri. Berapa banyak saudara sekalian keinginan untuk bercerai. Kalau dilihat dari dasar-dasarnya paling akal adalah karena apa? Karena semua mau menang. Gak ada yang mau ngalah. Saya gak salah, dia yang salah. Wah kalau gitu terus ya benar-benar perang. Saudara sekalian, belum lagi kalau suami istri juga tidak rukun, maka biasanya hubungan anak dan orang tua juga akan terganggu. Saudara bisa bayangkan kalau anak sudah dibully di sekolah, diejek sama teman-temannya, mengalami penolakan, pulang papanya sibuk, nggak ada kan lagi kerja. Mamanya juga stres sudah karena mungkin suaminya suka main perempuan atau terlalu sibuk. Anak ini pulang saudara ke rumah ketemu siapa? Ketemu pembantu, ketemu supir. Gimana saudara? Dia sendiri terluka. Saudara sekalian, tidak heran ada berapa banyak di dalam keluarga. Anak-anak saudara pacaran pada usia teenager. Ya, 12, 13, 14, 15, 16. Karena apa? Karena kehilangan figur ayah dan ibu. Sehingga ada istilah, saya tulis itu di buku Family Training, generasi tanpa ayah. Bukan berarti papanya udah meninggal, bukan, papanya ada. Tapi sibuk kerja atau sibuk ngurusin hobinya. Ya. Mamanya juga karena stres, sibuk sosialita, sibuk arisan, ya atau sibuk kerja juga, karir juga. Dipikir sudah dengan terkumpulnya uang anak pokoknya bisa sekolah, bisa pakai baju bagus, kalau dia udah besar sedikit bisa dibelikan mobil, kita udah orang tua yang berhasil. Oh ya? Tidak. Berapa banyak sudah anak-anak karena tidak punya figur bapak, tidak punya figur ibu. Akhirnya saudara remaja karena dia haus kasih sayang, mau ngomong gak bisa, komunikasi gak bisa. Akhirnya pacaranlah usia muda. Ya, karena sebetulnya apa? Ingin ada kedekatan, ingin bisa komunikasi. Yang dia tidak bisa peroleh itu dari orang tuanya. Apalagi kalau punya mamanya dominan. Wah ya, selalu menguasai di rumah tangga. Kalau saudara punya anak laki, mamanya dominan. Saudara itu anak laki saudara itu hurt loh, terluka. Bagaimana dia pria, melihat papanya yang juga pria. Selalu dimaki-maki, dihina-hina, tidak dihargai oleh mamanya. Hatinya terluka. Ya, papanya gak bisa apa-apa kalah hawa saudara ya. Mamanya dominan, gagah perkasa, apalagi ditambah kaya. Waduh, sehingga walaupun anak diam, saudara jangan pikir kalau anak diam itu nerima, tidak. Dia menumpuk luka demi luka. Itu sebabnya salah satu saudara yang kemudian bisa terjadi, tidak satu-satunya. Seorang anak laki kalau dia tidak punya figur bapak yang menjadi pemimpin yang tegas, pemimpin yang dihormati oleh ibunya, dia gak punya figur bapak. Sehingga dalam hati sudah ya itu terpendam, dia sebel mestinya sudah sama mamanya bukan karena apa-apa, tapi karena sifat mama, sikap mama yang tidak respect. Sehingga saudara itu menumpuk akhirnya apa? Dia sebel terhadap semua perempuan. Akhirnya dia gak bisa jatuh cinta sama perempuan. Dia cari figur seorang pria yang dia gak peroleh juga dari papanya. Jadilah dia seorang homoseksual. Nah itu bisa terjadi. Saudara sekalian, modus ini juga bisa dialami oleh seorang wanita.
Ya, karena dia terluka sekali dengan bapaknya. Mungkin sering melihat papanya pukul mamanya. Dia benci tapi dia gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dia juga gak bisa jatuh cinta kepada pria. Ya, akhirnya sudah jadi lesbian. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Semuanya dimulai dari dalam keluarga. Ketika sudah punya anak, udah besar, gak bisa dikasih tanggung jawab. Ya, pinginnya kalau kerja langsung hasilnya besar terus. Nggak mau mulai dari awal. Coba koreksi. Mungkin sekali orang tua mendidik anak dulu masih kecil sangat dimanja. Apa saja yang diingini anak, pasti dipenuhi semuanya. Nggak minta pun dikasih yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, orang tua mau hidup sampai berapa lama? Seringkali anak yang dimanjakan, saudara, hasilnya dia nggak bisa punya fighting spirit. Karena udah terbiasa semuanya dipenuhi. Saudara-saudara sekalian, saya juga menyelidiki biasanya orang tua yang memanjakan anak terlalu berlebihan. Itu karena sebetulnya ada rasa bersalah. Papanya sibuk kerja, mamanya sibuk. Aduh, kasihannya anak kita ditinggal-tinggal terus ya. Sebagai rasa untuk balas kesalahannya ini, bayar kesalahannya apa? Kasih aja, kasih baju bagus, kasih sepatu bagus, kasih mainan. Saudara kalau punya anak, punya cucu, mainannya sak gudang. Belum dibuka juga tuh. Masih kalau pergi ke mall masih minta ini. So bisa jadi itu orang tua rasa guilty feeling. Jadi dia ingin membayar rasa bersalahnya itu, Pak. Kasih terus. Secara tidak langsung saudara sedang merusak anak saudara. Karena besok-besok saudara, dunia tidak bisa memberikan apa saja yang mereka minta kalau mereka tidak kerja. Kalau mereka tidak berjuang. Ada banyak orang tua berpikir saya dulu sudah susah. Mau kerja mau dapat apa, saya harus kerja keras. Aduh, anak saya kasihan, cucu saya kasihan, nggak usah kayak saya menderita, gitu kan? Justru itu yang salah, saudara. Justru saudara bisa menjadi seperti ini karena di dalam hidup saudara ada perjuangan, ada pengorbanan. Tapi kenapa, saudara, cara parenting, cara menjadi orang tua, saudara, di mana harus ada perjuangan untuk mendapat sesuatu. Saudara tidak menerapkan itu kepada anak saudara, kepada cucu saudara. Salah asuh. Bukan saja terlalu dimanja, tapi ada juga yang terlalu keras, dibentak-bentak terus, dimaki-maki terus, dipukuli. Waduh, anak juga bisa sangat terluka. Bapak Ibu, mendidik anak tidak mudah. Enggak ada sekolahnya ya. Ya, saudara mau jadi dokter bisa dokter umum aja 7 tahun. Ambil spesialisasi bisa 4 tahun. Waduh, sekolah Alkitab aja sudah S1 4 tahun. Sekolah lagi MTH bisa 3 tahun. Sekolah lagi dokter 3 tahun. Heran sudah, untuk jadi orang tua yang baik kok gak mau sekolah. Ya. Menjadi suami istri, sudah gak mau dengar firman Tuhan bagaimana sudah untuk boleh membangun suatu rumah tangga yang berbahagia. Di Happy Family ada training-training yang kami berikan. Ada family training, ada mother wise, ada father wise. Aduh, seharusnya itu menjadi komunitas yang sangat dibutuhkan. Bapak Ibu, konflik dalam rumah tangga itu luas. Enggak cuma suami, istri, orang tua, anak, tapi menantu sama mertua ya. Ini khas sekali Indonesia. Kalau di barat hampir enggak ada. Sebab anak umur 17 tahun udah rumah sendiri, kontrak sendiri. Enggak disekolahin juga sama orang tua. Kalau dia mau sekolah, dia bisa pinjem uang sama pemerintah sudah. Ya, sehingga bondingnya juga tidak sekuat kalau di Indonesia. Di Indonesia masih disekolahin, kuliah kalau satu kota Surabaya masih pulang rumah, kuliahnya di kota Malang dibelikan rumah, kuliahnya di Singapura disewakan apartemen. Yang bayar siapa? Orang tua. Kuliah di Amerika sewakan apartemen. Wah, kasih dolar terus. Udah mau pulang kerjaan disiapkan lagi. Saudara mau kawin dikawinin lagi ya. Wah. Jadi saudara investasinya terlalu besar untuk anak.
Itu sebabnya pada waktu anaknya punya anak, wah, dia merasa juga bahwa dia bisa turut campur. Karena apa? Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Uang saudara di dalam diri anak udah terlalu banyak kan. Sekolah dibiayain, kuliah dibiayain. Kalau dia jadi dokter gigi, alat dibelikan, rumah dibelikan, kawin dipestakan. Wah, semuanya itu duitku itu berapa miliar di situ kan. Jadi aku nggak cawe-cawe, nggak mungkin. Hatiku di situ karena uangku di situ. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar Bapak, banyak kemudian anak-anak kita menderita. Mertuanya turut campur terus. Wow, hubungan mertua dan menantu seringkali menjadi seperti onak duri. Ya. Aduh, berapa banyak saya nggak tahu ya, menantu-menantu itu cuma batin di hati. Kapan mertuaku itu ndak ada, kapan mertuaku ndak ada. Wah, ini doa yang sangat tidak suci ya. Tapi dia merasa aduh tertekan sekali. Saudara-saudara sekalian, bandingkan dengan kita melihat hubungan yang begitu indah antara mertua Naomi dan Ruth. Indah sekali, nggak ada keegoisan. Bapak Ibu, begitu banyak masalah di tengah-tengah keluarga, belum lagi saudara antar ipar yang saling iri hati. Kenapa itu? Ya, kalau sudah punya cucu, kenapa anaknya kakak saya, ipar saya lebih dicintai sama grandma grandpa? Anak saya nggak diperhatikan. Wah, ya, saya bisa tahu begitu, ya karena curhatnya jemaat. Bu, anak saya mah jarang ditengok. Itu kalau grandma-grandpanya keluar negeri, anak saya mah nggak dibeliin apa-apa. Wah, kalau anaknya kesayangannya. Kalau sudah anak kesayangan, biasa cucunya juga kesayangan. Jadi ada anak emas, ada cucu emas. Ada anak perak, cucu perak. Anak tembaga, cucu tembaga. Aduh, kesian. Cucu juga perasaan. Saudara bayangkan kalau cucunya ini punya orang tua yang sakit hati terhadap orang tua dan mertua. Cucunya juga kan. Jadi ini seperti sambung menyambung terus. Bapak Ibu, konflik di dalam keluarga bisa berkepanjangan. Belum lagi saudara menghadapi situasi ekonomi yang tidak seperti dulu. Saya baru dari Jakarta, saya mendengar berita, aduh Bu, Ibu tahu itu ada pelayan Tuhan lu dulu. Ya, usahanya mengalami kebangkrutan, hutangnya besar sekali. Satu kali rahib semuanya. Suami, istri, anak, mantu, cucu gak ada. Rumahnya yang besar ditinggal begitu aja. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa sudah? Karena rumahnya ditinggal, udah kasih bank kan, borehin ke bank. Sudah suskan hutangnya di bank jauh lebih besar daripada nilai rumahnya dan yang lain-lain. Ciao. Ekonomi banyak yang lagi mengalami kesulitan. Kalau saudara tidak berawal dari rumah tangga yang baik, bisa berdoa bersama-sama, istri yang menjadi penolong mendukung suami lagi susah bisnis, udah hancur dah, bisnis juga tambah sulit lagi. Tapi coba kalau di dalam rumah tangga, bisnis lagi sulit, suami mungkin di PHK atau alami kebangkrutan. Istrinya menolong dan berkata, Pak, jangan khawatir. Kita berdoa Pak tiap hari Pak. Menara doa Pak. Kita mezbah doa. Mama juga bantu kerja dah. Bisa bikin makanan, bisa jahit atau apa aja. Hati suami jadi lebih besar. Tapi kalau di tengah keterpurukan ekonomi, istri nuntut terus. Anak udah biasa dimanja, hidupnya udah biasa di atas, suruh ke bawah. Gimana sudah? Itu yang garai berapa banyak yang kemudian menjadi stres, depresi, tiba-tiba mati aja. Karena apa sudah? Karena tidak tahan menghadapi beban di dalam hidup ini. Bapak Ibu, begitu banyak konflik yang seharusnya berawal dari keluarga. Bisa merembet ke pekerjaan, merembet ke pelayanan. Kalau luka-luka tidak dibereskan di dalam keluarga, dia melayani juga akan melukai banyak orang. Jadi troublemaker, bukan jadi peacemaker. Hidup bertetangga pun saudara enggak pernah akur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, inilah contoh beragam konflik yang terjadi. Coba kita akan melihat firman Tuhan.
Apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab konflik? Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa? State of war, ya perang itu. Dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsu? Wow, yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Bapak Ibu, kita harus mengenali diri kita. Saya sering kali mendengar ada orang ngomong begini, Bu, manusia itu pada dasarnya baik loh. Tidak, salah. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata di ayat 18 Roma 7. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Amin. Keinginan yang baik ada, tetapi prakteknya enggak baik. Saudara-saudara sekalian, kalau sudah punya dua barang, satu bagus sekali, satu biasa. Mau kasih hadiah ke orang lain. Coba, saudara pilih yang bagus sekali yang sudah suka atau yang biasa aja? Pilih yang mana? Ya yang biasa aja lah, kasih orang aja ya. Jangan yang bagus-bagus dah. Kalau untuk diri sendiri harus yang perfect. Itu sudah di dalam diri kita. Kita harus jujur seperti Paulus berkata, di dalam diriku itu tidak ada sesuatu yang baik. Kalau kita bisa melakukan yang baik, itu karena Kristus. Amin. Paulus berkata, di dalam diriku ini ada hukum dosa yang selalu menarik aku untuk melakukan dosa. Keinginan-keinginan yang gak suci itu. Keegoisan, keserakahan, ketamakan. Itu ada di dalam diriku. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh dosa, dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Seorang tukang bangunan raja, saudara, dia udah masuki masa pensiun. Raja berkata, bangunkan saya rumah yang terbaik sebelum kamu pensiun. Enggak usah pikirkan biayanya. Ini saya kasih target sini, gede sekali. Tapi rupanya sudah tukang bangunan raja ini sudah terbiasa. Ya, rajanya murah hati, dimanfaatkan. Jadi dia kalau bangun sudah dia pikir sebentar lagi saya pensiun. Mumpung saya masih diberi kesempatan satu kali lagi bikin bangun. Wah, tak cuan. Kayu-kayu yang dia laporkan mahal. Dia kasih yang KW aja yang kualitas. Bukan kualitas super 1, kualitas 2, 3. Marmernya, semua rangka-rangka betonnya. Enggak ada, saudara, dia yang sesungguh-sungguhnya disesuaikan dengan harga. Dia pikir apa? Dia udah pasti untung besar untuk masa pensiun. Waktu rumah itu sudah selesai, dari luar megah sekali. Raja berkata, waduh saya puas ini. Mana kuncinya semuanya? Dikasih. Lalu raja berkata, kamu adalah pegawai yang sudah bekerja begitu lama ya, 35 tahun. Ini kuncinya saya serahkan, ini rumah buat kamu. Hah? Kaget kan? Waduh, dalam hati sialan ini. Kalau ngomong dari awal, tak bangun sebagus-bagusnya. Betul enggak? Ini bukti sudah di dalam diri kita itu tidak ada yang baik. Saudara, jangan percaya tipu daya iblis, jangan. Musuh yang terbesar kita bukan iblis. Iblis 2000 tahun yang lalu sudah dihancurkan, ada di bawah kaki Kristus. Musuh yang terbesar adalah diri kita. Dengan segala hawa nafsu, dengan segala keegoisan, dengan segala keserakahan. Itu sebabnya Paulus berkata Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Itu sebabnya untuk kita bisa jadi hamba kebenaran. Saudara, hidup kita yang di dalam ini harus setiap hari dikasih makan. Saudara pernah dengar cerita anjing hitam dan anjing putih? Ya. Seorang pemburu punya anjing hitam dan anjing putih. Dia cari uang kalau pergi ke kota, diadunya anjing hitam dan putih. Dia bilang sama orang-orang, ayo menang yang mana? Hitam atau putih? Ya.
Saudara-saudara sekalian, kalau dia mau memenangkan yang hitam, bagaimana caranya? Kasih makan yang banyak yang hitam, yang putih jangan kasih makan kan? Supaya apa? Nggak ada tenaganya. Saudara, kalau dalam hidup ini selalu yang hitam, sisi hitam dosa dalam diri kita terus dikasih makan, terus denger yang nggak baik. Saudara ngumpulnya itu sama yang likiat-likiat, licin-licin dalam bisnis ya. Selalu sudah dia bilang, udah kamu hidup satu kali, setia sama istri itu kalau di rumah saja. Kalau di luar rumah ya ndak usah setia, yang penting balik. Kamu loh punya simpenan itu jajan. Masa hidup ini nggak pernah jajan? Jajanlah asal tetap makan di rumah. Waduh, sampai ada orang sudah begitu pahitnya sampai berkata begini. Saya tidak percaya Bu kalau laki-laki itu ada yang setia sama istrinya. Saya nggak percaya. Loh, berarti kamu gak percaya juga suamiku setia sama saya. Kok menyamaratakan sudah? Aku lihat yang alim-alim itu, gak taunya punya simpanan di Guangzhou, Shanghai, Singapura. Pulang mah alim kayaknya, udah begitu terlukanya sampai dia bikin generalisasi seperti itu. Firman Tuhan berkata, memang di dalam diriku yang fana ini, aku seperti menjadi tawanan dosa, hamba dosa. Tetapi Paulus berkata, syukur kepada Allah. Kalau kita memberi makan hidup kita ini firman, kita punya komunitas adalah komunitas hidup dalam kebenaran. Yang diomongkan, yang dipikirkan adalah hal yang benar. Kita akan memberi makan yang putih lebih banyak. Amin saudara. Sehingga yang putih kebenaran inilah yang akan menang. Sehingga kita tidak menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 13 berkata, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan. Mulut kita, telinga kita, tangan, jangan. Serahkan sebagai senjata kelaliman, jangan. Tapi biarlah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Saudara, inilah penyebab konflik. Apakah dalam rumah tangga? Manusia lama kita, keegoisan yang luar biasa, keserakan. Ini orang kawin sampai 29 kali. Saya baca autobiografinya, dia tukang baptis loh saudara. Kaget juga. Wah, kalau di gereja saya nggak mungkin ya orang punya selingkuhan suruh baptis ini. Kawin 29 kali nih, gak kira-kira. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau benar-benar kita memiliki satu kehidupan yang tidak tamak. Coba kita kembali melihat Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Ya, karena enggak memperoleh apa yang diinginkan. Mertuanya kok enggak mati-mati nih. Kapan aku jadi presiden, direktur, owner? Tak suruh orang aja. Pembunuh bayaran. Terjadi tidak saudara? Terjadi kok. Di Alkitab ada gak? Ada. Herodes aja bunuh istrinya sendiri, bunuh 2 anak lakinya sendiri. Karena dia gak mau tahtanya itu jatuh ke anak. Ini namanya insane. Psycho ini saudara. Ya. Harimau aja katanya enggak makan anaknya sendiri. Tapi orang kalau sudah gila sudah. Kalau hidupnya itu sudah dikuasai oleh keserakahan, ketamakan. Sudah ini firman Tuhan, kamu tidak memperolehnya, lalu kamu apa? Membunuh. Kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, bertengkar, berkelahi. Saul iri hati sama menantunya sendiri, Daud. Sehingga tidak produktif lagi sebagai raja memerintah rakyat. Bagaimana caranya menghancurkan Daud? Sudah dalam pekerjaan, usaha juga begitu kan. Kalau datang saudara seorang staf masih muda, pintar, rajin, jujur, punya integritas. Ini staf-staf yang lama ini mulai keder. Waduh gimana ini?
Aku udah umur berapa ini? Ini dia kerja ini kayak 5 orang. Aku ini apa ini? Kalau bisa dia gosok terus supaya yang baru ini apa? Keluar. Ini bukan cuma di perusahaan, di rumah tangga. Coba kalau ada pembantu senior. Waduh, pembantu baru masuk. Enggak berapa lama, sebulan keluar. Keluar, kenapa? Aduh gak berani ngomong. Ada yang senior ini loh. Terus sebab yang senior berpikir begini, ini hebat sekali kerjanya ini ya. Udah gajinya gak tinggi. Dia kan sudah 25 tahun, tiap tahun naik kan. Waduh bisa-bisa aku gak kepake ini. Wah ditekan aja, ditekan. Ya lama-lama enggak betah. Bukan gak cocok sama majikan. Gak cocok sama siapa? Ya ini, ratunya ini saudara. Itu bisa terjadi saudara, bukan hanya di rumah tangga. Di gereja bisa. Ya. Puji Tuhan saudara-saudara gak punya gembala kayak gitu loh. Saya baru pulang dari Luwuk. Wah banyak cerita, baru 2 malam aja di sana, aduh Bu, ini begini. Wah banyak sekali politik di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri gak usah lihat. Artinya apa? Kalau kita itu berkorban, ya. Saya pada waktu mulai gereja ini sudah kontrak, kami berkorban. Tapi gak cawe-cawe, gak ingat-ingat, aku sudah berkorban, udah kasih ini deposito. Enggak, udah kasih ya, lupa dah. Tapi berapa banyak ingat-ingat karena aku udah kasih semuanya. Nah sekarang yang dituai, ini punyaku kabeh. Waduh, matang sudah. Gereja Happy Family punya jemaat. Satu kali saudara saya dan Bapak tidak lagi menggembala, ya gereja tetap punya jemaat lah. Dan juga tidak usah diturunkan untuk anaknya lah, keponakannya lah, mertuanya lah. Enggak. Kalau memang anaknya bisa saudara dapat panggilan, good. Tapi kalau anaknya enggak bisa, istrinya enggak bisa, suaminya enggak bisa, masa dipaksa? Gereja itu bukan kewe. Amin. Gereja punya Tuhan, punya jemaat. Saudara sudah sumbang, kami sedang bangun gedung SMP SMA. Sekolahnya Happy Family School ini bukan punya jemaat, bukan punya majelis, bukan punya Pak Hani dan saya, punya jemaat. Amin. Itu sebabnya seharusnya sudah support dengan menyekolahkan anak-anak itu ke Happy Family School. Karena sekolah ini punya jemaat. Bangun gedung sudah 11 lantai, punya jemaat. Amin. Bukan punya siapa-siapa, enggak ada saham siapa-siapa, enggak ada. Murni sudah punya jemaat. Sehingga ketika saudara menabur, mempersembahkan, itu punya Tuhan. Pemimpinnya boleh ganti, gereja, sekolah, STT tetap berdiri. Amin saudara. Ketika kehidupan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita tidak dikuasai oleh keserakahan. Saya percaya kita sedang membangun bagi kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yakobus memberikan satu kebenaran yang luar biasa. Keinginan yang tidak terpenuhi, saudara, itu yang seringkali membuat kacau. Keinginan yang semu, keinginan yang terlarang, bukan miliknya, bukan istrinya, bukan suaminya, bukan usahanya, bukan pekerjaannya, maunya direbut, diserobot. Bukan tanahnya, atur aja jadi milik saya, kamu nanti tak kasih bagian. Saudara, memang kalau saudara bisa mendapatkan apa yang bukan milikmu, hakmu, sepertinya bisa menguntungkan. Tapi saudara sedang mempersiapkan kutuk untuk dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kembali kita lihat firman Tuhan. Mengapa ada keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi? Coba kita lihat, kita masuk bagian terakhir adalah solusi. Mengatasi konflik. Setelah kita mengetahui ada beragam konflik yang bisa terjadi dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, belum lagi dengan situasi yang tidak menentu. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba gunung berapi. Ya, Pak Hani berdoa sudah supaya segera normal. Coba kalau enggak, sudah terus gimana hotel-hotel di sana? Sudah punya villa-villa di sana, kalau disewain gimana? Tanah yang dulunya udah tinggi sekali harganya, nggak ada yang mau.
situasi, sudah bisa membuat juga problem. Tetapi saudara, hari ini kita melihat sumber utama sekali konflik atau pertengkaran, pengambil, pencuri damai sejahtera. Itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa, saudara sekalian, untuk belajar tenang. Untuk kita mensyukuri yang ada. Bukan menginginkan yang tidak ada membuat kita tidak bahagia. Dan yang terakhir, bagaimana supaya hati kita itu tetap damai. Keinginan-keinginan pasti selalu ada dalam hidup kita. Coba kita baca firman Tuhan bagian terakhir. Yakobus pasal 4 ayat 2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Kamu tidak berdoa. Saudara, firman Tuhan memberikan petunjuk supaya kita punya peaceful heart. Punya hati yang damai sejahtera. Kalau saudara punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Di dalam doa, permohonan disertai apa? Ucapan syukur. Serahkan, berdoa. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi. Apakah saudara sudah berdoa? Terus berdoa. Ada keinginan saudara mendoakan. Hal yang kecil, hal yang sepele. Saya dan Bapak berangkat hari Kamis, saudara. Terima undangan pelayanan di Luwuk, seminar Natal GPDI satu wilayah. Dan perayaan Natal juga satu wilayah. Ya udahlah, saya udah lama juga enggak pelayanan yang jauh-jauh. Ternyata saudara, hari Kamis itu cuaca buruk. Di Surabaya delay. Ya, sampai di Makassar delay. Mau naik pesawat hujan besar. Saya penakut loh saudara orangnya. Kenapa? Karena saya pernah naik pesawat goncang luar biasa. Terus udah begini, udah kayak layangan putus. Hanya saudara yang pernah alami itu yang merasakan, bisa rasakan ketakutan. Jadi saya kalau udah naik pesawat goyang sedikit, saya udah cari tangannya Bapak ini. Udah ingat, aduh. Jadi saya begitu lihat hujan, ya hitam, saya sampai tanya, ini berangkat apa enggak? Maksud saya kalau dia ngomong enggak berangkat, hore gitu ya. Tapi hati kecil saya pelayanan, di sana gimana ini? Tapi saya lihat hujan, Saudara, akhirnya walaupun udah ditunda, akhirnya tetap berangkat. Itu sepanjang jalan, itulah doa yang paling sungguh-sungguh. Tuhan kasih udara yang cerah Tuhan, udara yang cerah Tuhan, minta Tuhan supaya jangan goncang. Saya lihat, suami saya udah doa langsung tidur, seenaknya ya. Ini aku kok enggak bisa ini, ya. Tapi saya berdoa, serahkan keinginan, kekhawatiran kita dan berdoa, betul enggak? Saya menjalankan, Tuhan aku khawatir, tapi firman Tuhan berkata serahkan kekhawatiran. Aku berdoa, tutup mata, enggak berani buka mata saudara. Sebab lihat gitu ya, thunderstorm gitu, udah tambah takut. Udah berdoa, Tuhan tolong, tenangkan Tuhan, aku mau pelayanan. Tidak sampai setengah jam loh saudara. Saya lihat sendiri, enggak tahu hujan itu kemana, reda, langitnya biru. Saya senggol suami saya, Han, hujan berhenti. Aduh Tuhan baik. Bukan Tuhan gak baik kalau hujannya tetap jalan, bukan. Tapi saya takut ini. Nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan, berdoa. Amin. Sampai turun ke Luwuk saudara, gak hujan sama sekali. Dari pengalaman itu saudara, saya udah mau pulang, apalagi kemarin hari Sabtu ada Natal Bible Club. Saya udah doa, malam doa, pagi doa, siang doa. Belum lagi kabari berita mertua teman-teman, doa. Takut saudara. Takut itu ada baiknya kan? Membuat kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Puji Tuhan. Hari Sabtu kemarin cerah. Sampai Makassar sudah pikir mau makan coto Makassar. Baru mau masuk, pegawainya bilang langsung turun, yang Surabaya langsung turun. Ini perut ini, melaper ini. Turun, Pak langsung berangkat. Iya, berangkat, langsung turun, langsung naik pesawat.
Lapar saudara di dalam pesawat, belum makan siang. Ya, untung dibawain kue-kue dari Luwuk. Sudah sampai mendarat, semuanya everything is fine. Amin. Berdoa saudara. Saudara jangan pikir begini, percuma doa enggak berdoa, tetap hujan kok. Loh, ya memang Tuhan punya kendali kalau kita sudah berdoa tetap hujan. Percayalah bahwa ada orang yang lain yang sedang berdoa untuk hujan. Semua kan anak-anaknya kan, betul enggak? Gitu aja, jangan egois saudara. Jangan sudah pikir, kata Bu Agnes kalau hujan minta supaya berhenti. Kita boleh berdoa minta berhenti, tapi kalau tetap hujan sudah harus berkata, Tuhan terima kasih, saya pokoknya sudah berdoa untuk hujan berhenti. Kalau hujan tidak berhenti, saya percaya bahwa ada orang yang masih membutuhkan hujan. Amin. Jadi kita tidak kecewa, kita tidak pahit, kita tidak marah. Saudara lihat pada ayat yang terakhir, ayat 3. Tetapi kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh, bisa ya udah berdoa gak terima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Coba kalau anak sudah ikut pertandingan. Ya, saudara semua jemaat orang tuanya japri saya. Bu Agnes doain ya supaya anak saya menang ya. Coba kalau ada 100 anak. Apa Tuhan gak bingung? Tuhan anak saya Leni menang. Tuhan anak saya Shirley juara 1. Tuhan anak saya Ellen juara 1. Ya mana ini? Saya kalau diminta doa begitu saya berkata Tuhan berikan yang terbaik. Udah aja. Yang terbaik itu bisa menang bisa gak menang. Benar gak? Ya. Jadi saudara bisa juga kita berdoa katanya tapi kamu tidak menerima apa-apa. Jangan marah, jangan benci, jangan kepahitan. Apalagi rendah diri, mengurung diri. Kayak Raja Ahab gak dapat kebun anggurnya, Nabot nangis. Aneh banget raja ya. Ya itu sudah orang gak pernah puas sudah kayak dia. Penyebab keinginan tidak tercapai. Kalau saudara sudah berdoa coba cek. Apakah kita salah berdoa? Apakah doa kita ini ada keserakan, ketamakan, keegoisan, hawa nafsu? Kita belajar berkata Tuhan terima kasih. Saya sudah berdoa tapi saya belum melihat jawaban. Saya tetap mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti dia setiap hari dengan setia. Dijawab atau tidak dijawab doanya, Tuhan tetap baik. Amin. Saya akan tutup dengan satu kalimat yang sangat indah sekali. I live to die, I die to live. Saya hidup untuk mati. Mati kedagingan hawa nafsu, matikan. I die to live. Saya matikan kedagingan untuk saya hidup memuliakan Tuhan. The more I die, the more I live. Semakin saya mematikan kedagingan, keegoisan, semakin saya hidup terpancar memuliakan Tuhan. The more I live, the more I die. Semakin saya hidup bagi Tuhan, semakin saya akan dimampukan mematikan kedagingan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.